di seluruh Indonesia dimanapun berada, saudara-saudaraku di seluruh dunia dimanapun berada. Apa kabarnya? Tentunya saudara-saudaraku semua sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu, tidak terkena dan tidak tergejala COVID-19. Walau COVID-19 umumnya cuma 14 hari, namun dia tetap hidup hingga sekian tahun lamanya. Dengan terperginya lewat lockdown, PPKM dan sebagainya. Dan kita masyarakat umum sudah melaksanakan protokol-protokol kesehatan tersebut dengan baik dan dengan benar. Namun hasil-hasilnya, fakta-faktanya tidak pernah membunuh COVID-19 yang umurnya cuma 14 hari. Tidak pernah bisa mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Sehingga banyak timbul korban sakit COVID-19, korban meninggal karena COVID-19 dan sebagainya. Walau kondisi-kondisi, fakta-fakta dan kenyataannya demikian di lapangan, kita saudara-saudaraku semua nggak boleh, jangan pernah merasa skeptis putus asa atas semuanya ini. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh dalam menghadapi COVID-19 ini, menghadapi pandemi corona ini. Artinya, walau kondisi-kondisi dan kenyataan dan fakta-faktanya demikian, kita harus tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah dan menghindari agar kita semua, saudara-saudaraku semua, jangan sampai tertularkan COVID-19. Dan yang utama dan yang penting adalah kita harus menerapkan dan menjalankan, mentaati pola hidup sehat, pola makan minum sehat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan vaksin. Karena fakta-faktanya, kenyataannya, walau kita sudah menjalankan, mentaati protokol-protokol kesehatan, namun ternyata kita tetap tidak bisa menghindari, mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Mengapa ini semua bisa terjadi? Mengapa ini semua tidak terjadi atas COVID-19? Ini semua bisa terjadi karena kita semua, saudara-saudaraku semua, tinggal di kota besar. Kita semua tinggal di kota besar, yang artinya kita semua adalah makhluk-makhluk sosial ya, makhluk-makhluk yang bersosialisasi satu dengan lainnya. Kita semua menjadi makhluk-makhluk interaksi. Kita semua
kita tinggal hidup dan tinggal di kota besar, kita menjadi banyak interaksi setiap harinya, terjadi interaksi setiap harinya yang tak terhingga, yang tidak terhitung banyaknya. Inilah yang menjadi penyebab mengapa COVID-19 tidak tercegah, terminimalisir penyebaran dan penularannya. Dan COVID-19 tidak pernah menjadi mati. Inilah inti permasalahannya, karena kita tinggal dan hidup di kota besar. Oke, demikiannya saudaraku di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan saudaraku di seluruh dunia dimanapun berada, mengenai COVID-19. Ini adalah salah satu sudut di kota Jakarta. Sedikit gambaran wilayah di suatu sudut di ibu kota Jakarta, di kawasan Jakarta Timur. Salah satu sudut ini dari sekian juta sudut, sekian dari sekian wilayah di DKI Jakarta, sepertinya sebentar lagi akan menjadi kenangan ya, akan menjadi nostalgia yang manis, yang begitu manis ya, dan sepertinya sebentar lagi akan berubah drastis, begitu drastisnya ya, tidak lama lagi ya, bisa dikatakan akan menjadi sepi, lengang, dan mungkin kali bahkan akan menjadi sepi sekali, lengang sekali ya, sepertinya sebentar lagi ya, karena sebentar lagi Jakarta nggak lagi menjadi ibu kota negara, sebentar lagi Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negeri kita yang tercinta ini, karena sebentar lagi ibu kota negara kita ini akan pindah ke Kalimantan. Salah satu sudut di kota Jakarta, di jalan tol tadi sebenarnya akan menjadi sepi sekali, dan sudut jalan-jalan ini sebenarnya akan menjadi sepi sekali ya, akan menjadi sunyi sekali ya. Demikian pula sudut-sudut jalan-jalan tol lainnya yang ada di wilayah di kawasan Jakarta sebentar lagi akan menjadi sepi, menjadi sunyi, menjadi sepi sekali, sunyi sekali. Demikian jalan-jalan yang seperti ini, jalan-jalan raya lainnya ya, yang begitu banyak, begitu melingkari di seluruh Jakarta, tentunya juga sebentar lagi akan menjadi sepi, menjadi sunyi, menjadi sepi sekali, akan menjadi sepi sekali ya, setelah ibu kota Jakarta, ibu kota negeri nggak lagi ada di Jakarta, setelah pindah ke Kalimantan. Bagaimana dengan jalan-jalan lainnya? Jalan-jalan yang lainnya yang ada di kawasan metropolitan, yang ada di kawasan pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis, yang ada di kawasan emas, di kawasan-kawasan perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan, petukan-petukan dan lain-lainnya, tentu sebentar lagi akan menjadi sepi sekali, menjadi sunyi sekali. Setelah secuil jalan tol yang tadi, dan secuil jalan raya yang tadi, dan jalan raya yang ini telah menjadi sunyi, sepi, menjadi sepi sekali, menjadi sepi sekali, tentu akan menimbulkan dampak-dampak
yang nggak mengembirakannya, tentu akan menimbulkan dampak-dampak yang menyedihkannya, berimbas bereaksi pada hal-hal lainnya dari berimbas berdampak di sekitar jalan-jalan tadi, jalan tol tadi, jalan raya tadi, dan jalan-jalan ini juga ya, berimbas dan berdampak pada pihak-pihak dan orang-orang yang hidup dan hidupnya menggantungkan diri di secuil jalan tol tadi, secuil jalan raya tadi, dan jalan raya ini ya, yakni pihak-pihak dan orang-orang yang membuka usaha, misalnya usaha SPBU, restoran-restoran, dagang makanan, minuman, yang bermacam-macamnya, tentu akan berdampak tidak baik, tidak mengembirakannya jika jalan-jalan seperti jalan tol tadi, jalan raya yang selanjutnya dan jalan raya ini menjadi sepi, menjadi sunyi sekali, tentu akan berdampak tidak mengembirakan, sangat memberatkannya jika seandainya jalan rayanya, tempat mereka bergantung, tempat mereka hidup dan mencari penghidupan menjadi sepi sekali, menjadi sunyi sekali, tentu akan menjadi berana ya, bahkan tentu akan menjadi mati, menjadi gulung tikar ya. Bagaimana dampak-dampak, efek-efek pada pihak-pihak dan orang-orang yang hidup dan menggunakan diri di jalan-jalan tol lainnya di Indonesia, jalan-jalan rayanya, jalan-jalan pihak-pihak dan orang-orang lainnya yang hidup menggunakan diri dan bergantung pada jalan raya di seluruh Jakarta, yang di dekat pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat perkantoran, di daerah pusat-pusat bisnis, pusat-pusat perkantoran, wilayah emas dan lainnya, tentu akan bernasib serupa, ya, akan bernasib sama, karena jalan-jalan tersebut, jalan-jalan raya tersebut telah menjadi sepi sekali dan sunyi sekali ya, tentu akan memberikan sekali ya terhadap usaha mereka, tentu saja akan lama-lama akan menjadi gulung tikar ya. Sekarang kita perinci secuil jalan tol tersebut ya, lalu jalan raya selanjutnya tersebut, dan jalan raya ini, dan juga jalan-jalan tol lainnya yang melingkar di wilayah Jakarta, dan juga jalan-jalan raya lainnya yang melingkar di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat perkantoran, daerah-daerah bisnis, pusat-pusat perbelanjaan, daerah emas, dan sebagainya. Tentunya mereka semua mengeluarkan banyak biaya, tentunya menggunakan biaya ya. Berapa biayanya? Tentu saja biayanya besar tak terhingga ya. Tentunya dari secuil jalan tol tersebut, secuil jalan raya yang tadi digambarkan, dan jalan raya ini, dan juga jalan-jalan tol lainnya di seluruh Jakarta, jalan-jalan raya lainnya di seluruh Indonesia, tentunya mengawalinya dari nol ya. Artinya mereka pertamanya harus membebaskan lahan-lahan tersebut,
yang artinya mereka mengeluarkan banyak biaya untuk mengeluarkan biaya ganti rugi terus pembebasan lahan-lahan tersebut akan dijadikan jalan-jalan tol, jalan-jalan raya. Setelah itu mereka juga akan mengeluarkan biaya-biaya yang tak terhingga lainnya ya untuk membangun jalan tol, diantara dengan membayar para tukangnya dan sebagainya ya, para insinyur dan sebagainya, yang artinya untuk membangun jalan tol itu dan jalan tol lainnya di seluruh Jakarta artinya telah dikeluarkan biaya-biaya yang terhingga besarnya. Juga pihak-pihak dan orang-orang yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung di jalan-jalan tol di seluruh Jakarta, di jalan-jalan raya di seluruh Jakarta, tentunya telah banyak mengeluarkan biaya dari awal hingga akhir. Demikian pula pihak-pihak dan orang-orang yang berusaha dan kemudian menjadi tergantung dan mengandungkan diri pada kelanggengan kecil jalan tol tersebut ya. Juga jalan-jalan tol lainnya, pihak-pihak dan orang-orang yang berusaha dan sangat tergantung pada keberlangsungan hidup jalan-jalan tol lainnya di seluruh Jakarta. Tentu menjadi sangat terpengaruhi juga ya jika jalan-jalan tolnya yang ada di seluruh Jakarta menjadi sunyi sepi. Itu akan berdampak menjadikan dan memprihatinkan pula ya. Demikian pula pihak-pihak dan orang-orang yang berusaha dan tergantung dan menggantungkan diri pada keberlangsungan jalan-jalan raya lainnya yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat keramaian, di pusat-pusat pertokoan, di pusat-pusat bisnis, di daerah emas. Tentu juga akan sangat berdampak buruk jika seandainya jalan raya yang ada di seluruh Jakarta kemudian menjadi sunyi, sepi, menjadi sunyi sekali, menjadi sepi sekali, tentu akan menjadikan pula pemeriksaan pula yang artinya mereka tentu tidak dapat bertahan lama dan akhirnya akan menjadi mati usahanya, menjadi bangkrut, menjadi gulung tikar ya. Pihak-pihak dan orang-orang yang mengantungkan diri dan sangat tergantung pada keberlangsungan jalan raya tersebut tentunya juga telah mengorbankan, telah menanamkan modalnya dalam jumlah yang tak terhingga juga ya. Dari awal merintis usaha tentunya nggak gampang, tentunya banyak perjuangannya, tentunya banyak duka-dukanya sebelum mereka akhirnya kemudian usahanya berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya. Tentunya semuanya itu sebelumnya mereka juga telah mengeluarkan banyak biaya, dan seandainya kemudian jalan-jalan raya yang berada di tol seluruh Jakarta dan seluruh pusat perbelanjaan, jalan-jalan di pusat toko, pusat bisnis, pusat keramaian, tentunya akan menjadi sia-sia juga yang menjadi hilang akhirnya, karena usaha mereka akhirnya menjadi tidak dapat bertahan lama, tidak langgeng ya.
yudikatif pun membutuhkan mengeluarkan didanai dengan biaya yang tak terhingga jumlahnya, nilainya. Sejak dari awal pun sudah mengeluarkan biaya yang tak terhingga, misalnya dari biaya-biaya pembebasan lahan-lahannya, ganti ruginya, untuk tukang-tukangnya dan sebagainya, hingga semua bangunan pemerintah yang ada di Jakarta, milik badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun telah membutuhkan mengeluarkan biaya yang tak terhingga nilainya, hingga saat jadinya sangat telah berdiri dengan bagusnya, dengan indahnya, dengan megahnya. Itu pun terkadang ada biaya-biaya lainnya, misalnya ada yang mungkin dipugar, diganti gitu, direnov dan sebagainya, yang tentunya semuanya itu membutuhkan mengeluarkan biaya yang tak terhingga, yang artinya semua biaya yang terhingga milik yang dikeluarkan oleh pihak-pihak dan orang-orang dari kalangan masyarakat biasa, dari kalangan para pengusaha besar dan kecil, dan juga dari kaum pemerintah pun yang berasal dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun akhirnya menjadi pengaruh hebat dari akibat dari ibu kota negeri yang telah pindah, dikarenakan semuanya telah dalam kondisi suasana sepi dan sunyi. Tentunya berakibat pada semuanya menjadi semua sia-sia, biaya yang tak terhingga tersebut menjadi sia-sia karena kondisinya dan situasinya telah berubah drastis. Apalagi jika kemudian orang-orang dari pemerintah misalnya telah pindah, sebagian apa seluruhnya pindah ke ibu kota negeri yang baru di Kalimantan. Tentu kondisi dan situasinya menjadi semakin sia-sia, menjadi semakin menyedihkan lagi gitu. Maaf kepada yang terhormat Pak Jokowi, kepada yang terhormat para anggota DPR, mohon hal-hal ini mohon maaf kepada yang terhormat Pak Jokowi, kepada yang terhormat para anggota DPR, mohon semua yang telah diuraikan bisa menjadi bahan-bahan renungan kembali, bisa menjadi bahan-bahan kajian kembali, bahan pembelajaran kembali, sebelum memang benar-benar ibu kota negara Indonesia benar-benar pindah ke Kalimantan. Karena semua apa yang telah diusahakan secara singkatnya, intinya adalah semua biaya yang telah dikeluarkan yang tak terhingga itu akan menjadi sia-sia belaka. Semua biaya yang tak terhingga itu akan menjadi terbuang percuma. Pertama dari sisi biaya-biaya yang terhingga dari sisi bidang eksekutif, bidang-bidang legislatif, dan bidang-bidang yudikatif terhadap infrastruktur, semua bangunan yang ada di Jakarta. Demikian pula yang dari sisi pihak-pihak dan orang-orang rakyat biasa, pengusaha kecil, pengusaha besar, dan selanjutnya. Atas biaya-biaya yang telah diusahakan yang tak terhingga tersebut, apalagi yang dari sisi pemerintah atas bidang-bidang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, kan biayanya diambil dari anggaran negara yang notabene adalah diambil dari
pajak yang intinya adalah dari uang rakyat gitu. Sementara sebagian kendala-kendala dan dilema-dilema sebagainya yang akan terjadi di ibu kota baru tersebut sudah bisa tergambarkan, misalnya dari sisi bidang pendidikan untuk anak-anak dari para PNS dan para anggota ABRI, sekolahnya gimana dan sebagainya. Sebagian kendala-kendala dan dilema-dilema ini tentunya mudah-mudahan bisa menjadi kajian renungan dan pertimbangan kembali sebelum memang benar-benar mutlak pindah ke ibu kota baru di Kalimantan tersebut. Yang terhormat Pak Jokowi dikabarkan marah ketika mengetahui para PNS nggak bersedia dipindahkan nantinya ke ibu kota yang baru, ke Kalimantan. Para PNS nggak mau. Pak Jokowi mengetahui dan menjadi marah. Yang terhormat Pak Jokowi pun kembali marah ketika mengetahui di grup WhatsApp TNI Polri bahwa mereka nggak bersedia nantinya dipindahkan ke ibu kota negeri yang baru, yaitu ke Kalimantan. Maaf yang terhormat Pak Jokowi, mohon kedua hal ini kenyataan ditanggapi dengan positif, menjadi renungan kembali untuk masukan untuk bahan-bahan kajian kembali. Ada apa para PNS nggak mau dipindahkan nantinya ke ibu kota yang baru? Ada apa para TNI Polri yang terungkap lewat grup WhatsApp-nya, ada apa mereka nggak mau dipindahkan bersama tinggal di Kalimantan? Di satu sisi hal ini menjadi masukan untuk terhormat Pak Jokowi dan terhormat para anggota DPR. Di sisi lain menjadi kritikan atas kebijakan memindahkan ibu kota negeri ke Kalimantan. Apalagi dari sisi pihak-pihak dan orang-orang pengusaha dari rakyat biasa, pihak-pihak pengusaha dari para pengusaha kecil, pengusaha besar. Mengapa? Karena secara umum para pengusaha bergerak berusaha ketika situasinya sudah kondusif untuk usaha mereka, udah jalan. Misalnya kondisi tempat usaha mereka itu sudah ramai, sudah maju, nah baru para pengusaha mau berusaha karena prospeknya menjanjikan bagus. Kalau prospeknya masih kondisi sepi, belum ada apa-apa, tentu mereka nggak mau. Artinya prospek-prospeknya nggak menjanjikan, nggak bagus untuk usaha mereka menjadi berkembang maju dan seterusnya. Mereka perlu kondisi dan situasi yang kondusif, yang menjanjikan, yang bagus, yang cerah terlebih dahulu gitu, barulah mereka mau berusaha, mau melakukan usaha-usahanya gitu. Jakarta menjadi ibu kota negara Indonesia tentu saja tidak demikian saja tiba-tiba menjadi ibu kota negeri yang sukses, yang gemerlap, ya kan? Tentunya berangkat dari nol kan, dibangun, diusahakan dengan beragam suka duka, dengan beragam perjuangan, dengan biaya yang tak terhingga dari nol, ya kan? Nah sekarang Jakarta sudah menjadi ibu kota negeri yang sudah jadi, yang sudah jalan, yang sudah sukses dengan beragam perjuangannya, dengan beragam suka dukanya.
pemerintah, dari bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, maupun dari sisi pihak dan orang-orang rakyat kecil, pengusaha kecil biasa, sedang dan besar, sudah bekal, sudah sukses, semuanya sudah jalan, sudah sukses, sudah berhasil, sudah maju. Nah sekarang tiba-tiba semuanya itu akan ditinggalkan begitu saja. Semua perjuangan, semua pembiayaan yang terhingga, semua suka duka atas pendudukan yang tiba-tiba akan ditinggalkan begitu saja. Yang terhormat Pak Jokowi, yang terhormat para anggota DPR, lalu ingin membangun ibu kota negara Indonesia di Kalimantan. Ingin mendirikan ibu kota negara di Kalimantan Selatan dengan lingkungan dan kondisi yang benar-benar masih natural, masih alami sekali. Ingin mendirikan ibu kota negara Indonesia yang benar-benar dari nol, dari awal sekali, dari nol banget, yang artinya akan sangat-sangat membutuhkan anggaran negara yang sangat-sangat luar biasa besarnya, ya kan? Membutuhkan anggaran negara yang sangat-sangat luar biasa besarnya untuk membuat istana negara dengan segala macam sarana prasarana, dengan segala macam infrastrukturnya, membangun bangunan gedung-gedung untuk bidang-bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan seterusnya dan sebagainya, yang artinya sangat-sangat membutuhkan menelan biaya yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Lalu dari mana pemerintah mempunyai anggaran yang sangat luar biasa besarnya tersebut? Dari mana pemerintah mendapatkannya? Apakah pemerintah sudah punya anggaran yang sangat luar biasa besarnya tersebut? Sudah ada? Apakah memang benar sudah mencukupi anggaran yang dimiliki pemerintah untuk membuat ibu kota negeri Indonesia yang benar-benar dari nol hingga nanti sampai jadi? Apakah sudah ada anggarannya, sudah mempunyai anggarannya yang sangat luar biasa tersebut pemerintah? Apakah sudah mencukupi? Kalau anggaran negara tentu saja ada ya, anggaran negara yang berasal dari uang rakyat tentu ada, tapi mungkin rasanya nggak mencukupi ya, kurang ya Pak, kayaknya sih. Mungkin sangat nggak mencukupi, mungkin sangat kurang ya, dan mungkin sekali pemerintah bisa mencukupi, bisa mendapatkan semua anggaran yang diperlukan untuk membangun ibu kota negara yang dari nol ini ya. Dan mungkin sekali banyak yang mau memberikan dan bisa memberikan kekurangan-kekurangan tersebut, yang mungkin saja kekurangan yang sangat luar biasa, tapi mereka semua bisa memberikannya, bisa mencukupinya, sehingga pemerintah nggak kekurangan lagi. Hal ini mungkin banget ya, mungkin sekali terjadi, dan mungkin sekali para donatur anggaran negara tersebut berasal dari para pengusaha besar, para pengusaha kakap, dan mungkin juga dari para anggota relawan, dan mungkin juga dari para tim sukses dari pihak mana gitu. Mereka bisa memberikannya, bisa
sudah begitu, yang terhormat Pak Jokowi, yang terhormat para anggota DPR, tentu saja akan sangat berhutang budi pada mereka semua. Mereka semua para donatur anggaran negara. Mereka semua pihak-pihak dan orang-orang yang sudah begitu banyak memberikan kebaikan, memberikan bantuan-bantuan anggaran-anggaran untuk anggaran-anggaran yang tentu saja sangat luar biasa besarnya untuk membangun ibu kota negeri yang baru di Kalimantan. Kalau yang terhormat Pak Jokowi, yang terhormat para anggota DPR sudah sangat berhutang budi pada mereka semua, tentu dalam kondisi yang lemah. Artinya tentu saja yang terhormat Pak Jokowi, yang terhormat para anggota DPR harus membalas semua kebaikan mereka semua, karena Pak Jokowi, yang terhormat Pak Jokowi, yang terhormat para anggota DPR sudah sangat berhutang budi, yang tentu saja harus membalas semua kebaikan mereka semua, pihak-pihak dan orang-orang hebat tersebut. Sementara di sisi lain, dari sisi mereka semua sudah begitu baik, mau memberikan bantuan yang betul luar biasanya kepada Pak Jokowi, pada pemerintah, pada para anggota DPR untuk membangun ibu kota baru. Semua kebaikan mereka, orang-orang hebat tersebut, pihak-pihak hebat tersebut, apa mungkin, apa nggak ada apa-apanya, apa nggak ada udang di balik batu, semuanya tersebut, apa nggak ada nantinya tuntutan mereka kepada Pak Jokowi, kepada pemerintah, pada pemerintah. Apa mereka semua tidak mempunyai keinginan di balik kebaikan mereka semua memberikan bantuan yang begitu luar biasa tersebut? Apalagi jika mereka semua berasal dari kaum pengusaha, dari para pengusaha
tandanya kepada pemerintah adalah pemerintah akan mempunyai hutang terhadap mereka, akan berhutang besar, mempunyai hutang besar, karena tentu saja bantuan tersebut untuk anggaran pembangunan membangun ibu kota negeri di Kalimantan tersebut tentunya nggak gratis. Ya minimal pemerintah harus mengembalikannya hingga lunas semua. Artinya pemerintah akan mempunyai hutang yang besar, akan mempunyai hutang yang begitu besar karena kekurangan anggaran dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan tersebut. Semua anggaran pemerintah didapat dari pajak, semuanya berasal dari rakyat biasa dan rakyat kecil. Begitu juga terhadap hutang yang didapat yang ditanggung oleh negara oleh pemerintah adalah tentu akan berimbas pula, berdampak pula pada rakyat biasa dan terkecil Indonesia. Maaf yang terhormat Pak Jokowi, yang terhormat para anggota DPR, semua yang telah diutarakan disampaikan ini mohon bisa menjadi bahan-bahan masukan, bahan-bahan kajian kembali, bahan-bahan evaluasi kembali sebelum benar-benar memutuskan kok memang harus pindah ke Kalimantan. Memang benar-benar sudah ketok palu pindah ke Kalimantan. Mohon menjadi bahan kajian kembali, bahan evaluasi kembali, bahan pertimbangan kembali. Yang terhormat Pak Jokowi, yang terhormat para anggota DPR ingin memindahkan ibu kota negeri ke Kalimantan tentu dengan maksud baik dan bagus, setidaknya untuk pembangunan di Kalimantan, khususnya di wilayah, di daerah yang akan dijadikan ibu kota negeri tersebut. Presiden Soeharto telah menjalankan program transmigrasi untuk membangun daerah tujuan, untuk memakmurkan daerah tujuan transmigrasi. Program transmigrasi ini baik dan bagus pula untuk pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Mengapa program transmigrasi ini yang baik dan bagus ini tidak dilaksanakan pula, tidak adopsi pula oleh yang terhormat Pak Jokowi untuk melaksanakan kembali dalam rangka untuk membangun pemakmuran daerah tersebut, daerah tujuan transmigran tersebut. Program transmigrasi ini kan sejalan dengan tujuan dan maksud terhormat Pak Jokowi, yang terhormat para anggota DPR untuk membangun, untuk memakmurkan daerah tersebut. Nah, program transmigrasi kan sama maksud dan tujuannya. Mengapa yang terhormat Pak Jokowi dan yang terhormat para anggota DPR tidak melaksanakannya kembali program transmigrasi ini? Di bawah pemerintahan yang terhormat Pak Jokowi, tentu program transmigrasi ini akan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bagus lagi, sehingga hasilnya akan menjadi lebih mengembirakan